Perkenalkan, nama saya Dimas Dibagus Prasetya dengan NIM 21090124124140110 dari program studi teknik perkapalan Universitas Diponegoro. Dan pada kali ini saya akan membawakan materi Fluke Core Arts Welding FCAW di mata kuliah Teknologi Las. Dan untuk roadmap pembahasan, saya membaginya menjadi 7. Ada bagian pertama yaitu pendahuluan dan latar belakang, bagian 2 teori dasar dan klasifikasi FCAW, bagian 3 komponen mesin dan prinsip kerja, bagian 4 elektroda dan polaritas arus, bagian 5 posisi las dan duty cycle, bagian 6 analisis keunggulan dan cacat las, bagian 7 yaitu implementasi industri dan kesimpulan. Masuk ke bagian pertama, yaitu konteks industri perkapalan. Kapal adalah struktur megah yang beroperasi di lingkungan laut yang korosif dan penuh tekanan dinamis. Pengelasan bukan sekedar penyambung, melainkan penentu integritas. FCAW atau Fluke Core Arts Welding menjadi pilihan utama karena mampu menangani plat baja tebal dengan kecepatan deposisi yang tidak bisa ditandingi oleh FCAW konvensional. Rumusan masalah dan tujuan pada materi kali ini yaitu bagaimana prinsip kerja FCAW secara mendalam, apa peran Fluke di dalam kawat, bagaimana variabel seperti polaritas dan duty cycle, dan menentukan kualitas sambungan di lapangan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami parameter teknis FCAW agar dapat diaplikasikan pada konstruksi baja berat sesuai dengan standar klasifikasi kapal yaitu bisa BKI. Konsep dasar pengelasan. Penyambungan yaitu adalah proses penyambungan dua bagian logam atau lebih dengan memanfaatkan energi panas untuk mencapai fase air, sehingga atom-atom kedua logam yang tersebut menyatu secara permanen. Energi panas itu bisa didapatkan melalui sumber-sumber dari busur listrik, gas, dan juga laser. FCAW secara spesifik masuk dalam kategori arc welding atau las busur listrik. Evolusi teknologi las pada materi kali ini saya bagi menjadi 3 era. Era pertama yaitu ada force welding atau era tempa. Logam dipanaskan lalu ditempa secara manual. Yang era kedua yaitu adalah gas welding. Penemuan gas acetylene memungkinkan kontrol suhu lebur. Lalu yang terakhir ada era arc welding. Lahirnya SMAW atau stick lalu berkembang menjadi semi otomatis seperti GMAW dan disempurnakan oleh FCAW sendiri. Pengertian mendalam terkait FCAW. Fluke Core Arcs Welding adalah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda berupa kawat busur yang diisi oleh fluke di dalamnya. Berbeda dengan GMAW yang menggunakan kawat solid, FCAW memiliki benteng pertahanan di dalam kawat itu sendiri. Fluke tersebut berfungsi sebagai pembersih logam cair dan penstabil busur dan pelindung asmorfik. Dan FCAW sendiri saya membaginya jadi 2 bagian. Yang pertama itu ada FCAWG dan FCAWS. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan FCAWG terlebih dahulu. FCAWG yaitu gas shield itu merupakan proses yang membutuhkan pasokan gas pelindung eksternal, biasanya bisa dari CO2 murni atau campuran CO2. Kelebihannya penetrasi yang sangat dalam dan hasil las bersih dari kotoran dan juga busur sangat stabil. Penggunaannya biasa digunakan di dalam bengkel yang indoor atau area yang terlindungi dari angin. FCAWG juga bisa disebut sebagai dual shield karena perlindungannya berasal dari gas tabung dan fluke di dalam kawatnya. Lalu lanjut ke FCAWS. FCAWS itu merupakan self shield di mana fluke di dalam kawat dirancang untuk menghasilkan gas pelindungnya sendiri saat terbakar oleh panas busur. Karakteristiknya itu sangat tahan terhadap angin kencang, portabilitas tinggi, dan cocok untuk pengelasan di kapal saat docksing atau di area terbuka. Untuk struktur elektroda FCAW sendiri, yang pertama itu ada outer sheet, kulit logam yang mengantarkan arus listrik. Lalu ada fluke core. Fluke core sendiri itu merupakan serbuk di dalam yang mengandung
Ada 4. Yang pertama ada deoxidizer atau pembersih oksigen, slag former itu pembersih kerak, arc stabilizer stabil busur, alloying element atau paduan pada logam. Dan bagian selanjutnya yaitu ada membaca kode elektroda. Kode elektroda sendiri itu sebenarnya memiliki kode-kode di setiapnya, dan jika salah mengartikan akan berakibat fatal pada kekuatan sambungan pada plat lambung kapal. Dan berikut merupakan kode-kode pada kode elektroda. Yang pertama itu ada E. E sendiri mengartikan elektroda. Lalu ada 7. 7 sendiri mengartikan kekuatan tarik minimal, yaitu 70.000 psi. Lalu ada 1. 1 sendiri itu adalah posisi las. Dan 1 segala posisi. Untuk 0 sendiri yaitu adalah flat atau horizontal. Lalu ada simbol T. Simbol T adalah tubular atau kawat berinti. Lalu ada 1 lagi kode yang mirip dengan 1, yaitu adalah karakteristik kimia dan atau gas pelindung. Hardware utama pada sistem FCAW. Di sini saya membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada power source, yaitu mesin DC tegangan tinggi. Wire feeder, alat yang menarik kawat dari gulungan ke stang las secara presisi. Welding gun, kita tahu sendiri itu welding gun merupakan tembakan gun yang dilengkapi dengan nozzle gas dan tips kontak tembaga. Walk leads, penutup sirkuit listrik. Gas silinder itu merupakan sumber pelindung untuk FCAWG. Flow meter itu adalah pengatur debit gas, biasanya dalam hitungannya liter per menit. Mekanisme pembentukan busur. Mekanisme pembentukan busur sendiri itu bisa dijelaskan seperti saat kawat menyentuh benda kerja, terjadi hubungan pendek atau short circuit yang menciptakan busur listrik. Panas busur di sekitar suhu antara 3000 hingga 5000 derajat Celcius itu dapat mencairkan ujung kawat dan sebagian logam induk yang hidup secara bersamaan. Dan fenomena petal transfer pada lain hal, yaitu adalah logam cair berpindah ke kawat kolam las melalui tetesan atau globular atau semprotan halus spray transfer, tergantung pada settingan tegangan. Dan dilanjut untuk kita memahami Daily Cycle mesin. Daily Cycle mesin ini sendiri itu memiliki kode dalam angka dan juga huruf. Yang pertama itu adalah 60% dan 300A. Apa itu 60% 300A? Artinya mesin itu dapat digunakan selama 6 menit terus menerus pada arus 300 ampere. Namun itu harus diistirahatkan atau dikuling selama 4 menit dalam siklus 10 menit. Jadi kenapa bisa 6 menit? Karena dalam setiap 10 menit pasti ada penggunaan las secara 6 menit dan cooling secara 4 menit. Dan ini akan digunakan secara terus menerus dan bertahap. Jadi setiap per 10 menit kita harus mengistirahatkan secara 4 menit. Maka itu bisa dikatakan mesin dapat digunakan selama 6 menit. Dan jika kita mengabaikan Daily Cycle, itu akan menyebabkan overheating pada sirkuit internal mesinnya, yang sering terjadi pada pengelasan plat kapal yang sangat panjang. Lanjut ke polaritas. Polaritas sendiri saya membaginya menjadi 2, yaitu adalah DCRP dan DCSP. Apa itu DCSP dan DCRP? DCRP itu merupakan Direct Current Reference Polarity, di mana elektroda positif benda kerjanya negatif. Panasnya lebih banyak di elektroda, maka menghasilkan penetrasi yang dalam dan busur yang sangat stabil. Dan ini sangat standar untuk FCAW. Sedangkan DCSP itu adalah Direct Current Stretch Polarity, di mana elektroda negatif dan benda kerjanya positif. Maka panasnya terkontaminasi di benda kerja. Laju pelelehan kawat yang sangat cepat, namun ada resikonya, yaitu penetrasinya lebih dangkal. Dilanjut variasi posisi pengelasan. Posisinya pertama itu ada 1G per PA.
datar. Ini adalah posisi las yang paling mudah diaplikasikan. Lalu ada 2G PC, itu adalah horizontal. 3G PF itu vertikal dan posisi naik turun. 4G PE itu di atas kepala atau overheat, paling menantang bagi welder di kapal. Dan ini saya juga tunjukkan foto-foto posisi ngelas seperti pada gambar tersebut. Persiapan sambungan. Sebelum ngelas, plat itu harus dibentuk bevel untuk memastikan penetrasi penuh. Bisa diaplikasikan dengan butt joint, sambungan tumpul, itu dalam berbentuk. Biasanya bentuknya V, U, X atau fillet joint, sambungan sudut. Digunakan untuk menyambung sekat, bulkhead, ke plat lambung atau geladak. Mengapa kita harus menggunakan FCAW? Dan ini keuntungan yang saya dapatkan ketika saya mempelajari tentang apa itu FCAW. Yang pertama, produktivitas tinggi. Laju deposisi kawat jauh lebih cepat dibanding menggunakan elektroda stick atau SMAW. Lalu penetrasi yang baik. Ini dapat mengurangi resiko cacat lack of fusion. Dan efisiensi kawat panjang dalam spool mengurangi waktu berhenti untuk ganti elektroda. Jadi secara garis besarnya, FCAW sendiri itu sangat efektif digunakan di industri perkapalan. Karena dalam pembangunan satu unit kapal tanker, menggunakan FCAW itu dapat menghemat waktu produksi hingga 30-40% dibandingkan menggunakan metode konvensional. Tapi kita juga harus melihat waspada cacat pengelasannya. Yang pertama itu ada porosity. Porosity sendiri itu bisa digambarkan seperti lubang-lubang kecil akibat gas yang terjebak. Terus ada slack inclusion. Itu track flux yang terjebak di dalam logam las. Undercut. Itu parit di pinggiran lasan akibat jika arusnya terlalu tinggi. Dan yang terakhir itu ada spartan berlebihan. Ini percikan logam yang dapat mengotori plat akibat settingan voltase yang tidak tepat. Implementasinya di galangan kapal itu sebenarnya cukup banyak, tapi pada PPT kali ini saya akan membawakan 4 saja. Yang pertama itu ada block assembly atau penyambungan blok. Erection, penyambungan blok di atas dock. Lalu ada stiffener welding, itu pengelasan pengaku pada plat. Heavy structure, konstruksi pondasi mesin dan poros baling-baling. Rangkuman akhir yang bisa saya rangkumkan untuk materi kali ini yaitu adalah FCAW adalah jembatan antara kecepatan industri dan kualitas teknik. Dengan flux yang lebih canggih dan sistem umpan otomatis, metode ini itu sangat bisa memastikan kapal memiliki struktur yang kokoh untuk mengarungi samudra. Tapi kunci keberhasilan dari FCAW sendiri itu terletak pada bagian pemilihan elektroda yang tepat, pengaturan parameter arus, dan pemahaman posisi las. Jika tidak memahami 3 pilar ini, maka FCAW sendiri itu tidak akan berjalan maksimal atau kurang efektif. Dan sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.